Bismillah qala baikuni rahimahullah ta'ala wa ma yukhalifu thiqatun fihi al-mala fashadu wal maqlubu qismani tala iddalu rawin ma birawin qismu wa qalbu isnadu limatni qismu al-matn. Maka inilah dari jenis maqlub yang ketiga. Maka 3 jenis kami berikan. Pertama, khusus pada sanad. Dan khusus pada sanad itu ada 3 perkara. Pertama, pergantian rawi yang masyhur dengan rawi yang tidak masyhur dan dihitung dari satu tabaqah. Seperti riwayatan tadi Malik an-Nafi' an Ibnu Umar diganti Malik dengan Laits meskipun satu tabaqah, sama-sama itba'ut tabi'i. Atau contoh yang lain, Suhail ibnu Abi Shaleh dari bapaknya Abu Shaleh dari Abu Hurairah, maka ditukar menjadi Al-A'mash an Abi Shaleh an Abi Hurairah. Maka Suhail dengan Al-A'mash sama-sama satu tabaqah, sama-sama muridnya Abu Shaleh As-Samman Ad-Dakwan Az-Zayyat yang meriwayatkan dari Abi Hurairah. Maka digantinya Suhail dengan Al-A'mash dan digantinya Malik dengan Laits, itu contoh dari sanad dengan sanad. Dan yang kedua, bisa jadi sanad tertukar itu nama rawi yang harusnya Ka'ab ibnu Murrah, maka diganti dengan Murrah ibnu Ka'ab meskipun satu tabaqah. Dan contoh yang ketiga adalah pertukaran rawi dalam satu tabaqah. Seperti tadi disebutkan oleh Abu Hatim di saat diberikan sanad Sufyan an Hakim ibni Sa'ad dari Imran ibnu Dobyan dari Salman, langsung protes Abu Hatim, hada maklub, sanad ini tertukar. Karena dia mengetahui tabaqat, mengetahui sanad-sanad yang ma'ruf, dan mengetahui si fulan gurunya fulan, si fulan muridnya fulan. Maka langsung mengatakan tidak begitu sanad yang benar. Yang benar Sufyan an Imran ibni Dobyan, baru dari Hakam ibnu Sa'ad, baru dari Salman. Adapun yang sanad tadi terbalik, meriwayatkan dari Sufyan, meriwayatkan dari tabi'i, kemudian dari itba'ut tabi'i, kemudian dari Salman, sahabi. Jelas salah. Dan untuk contoh lain misalnya yang masyhur apa? Riwayat misalnya Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Misalnya yang meriwayatkan di sini Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Kemudian meriwayatkan rawi yang dhaif. Misalnya Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Al-A'raj an Abi Zinad an Abi Hurairah. Ini contohnya. Maka dia misalnya rawi yang dhaif ini waham. Dia katakan anil A'raj, di mana Al-A'raj dia di tabaqah tabi'i, muridnya Abi Hurairah. Meriwayatkan dari Abu Zinad, baru dari Abu Hurairah. Maka Abu Zinad di bawahnya, hampir itba'ut tabi'i. Maka Abu Zinad harusnya anil A'raj an Abi Hurairah ditukar. Anil A'raj an Abi Zinad an Abi Hurairah. Maka Abu Zinad tidak mendengar dari Abi Hurairah karena dia mendekati itba'ut tabi'i. Yang harusnya Abu Zinad mendekati itba'ut tabi'i kepada Al-A'raj tabi'i, baru kepada Abi Hurairah. Maka ini contoh dari pergantian rawi dengan rawi. Adapun yang kedua, kami contohkan tadi pergantian sanad dengan matan, seperti yang dilakukan ulama ahli Iraq kepada Al-Bukhari. Dan yang ketiga kami sebutkan tadi khusus pertukaran di dalam matan saja, seperti hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana hadis itu masyhur, la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu bi yaminih fa waqa'a fi Muslim hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Di Sahih Muslim disebutkan tidak mengetahui kanannya apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Maka ini terbalik di dalam sanad. Maka berkata Imam Al-Hafidh, fahada mimma inqalaba ala ahadir ruwah. Maka sanad ini
terbalik dikarenakan ada satu rawi yang hafalannya rusak. Maka disebutkan fi sahihain yang benar, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu biyaminihi. Maka inilah 3 contoh yang menjadi gambaran tentang permasalahan bagaimana dari maklub yang kita bagi menjadi 3, maklub al-isnad dan maklub isnad wal matan dan maklub matan saja. Maka di sini tambih dari ucapan penulis. Penulis di sini membagi iklab ataupun maklub berapa? 2. Disebutkan ibdalu rawin ma birawin kismun wa qalbu isnad limatnin kismun. Dia hanya membagi 2. Pertama, pergantian rawi dengan rawi. Dan yang kedua, wa qalbu isnadin limatnin kismun. Sanad dengan matan tertukar. Berarti apa yang tidak disebutkan oleh matan oleh penulis? Yang tidak disebutkan oleh penulis apa? Pertukaran di matan. Seperti contoh tadi, matung fiku simaluhu mata'lamu simaluhu matung fiku biyamini. Ini tidak disebutkan. Alhasil kita katakan begitulah dari penulis matan-matan yang ringkas, maka kadang-kadang tidak disebutkan secara menyeluruh, maka tidak diaibkan kepadanya. Dan yang kedua, dia menyusun sesuai dengan syair. Maka alhasil maklub terbagi menjadi 3 seperti yang kami sebutkan. Maka penulis hanya membagi 2, tidak disebutkan pembagian maklub di dalam matan. Kemudian, apa penyebab dari hadis kok bisa maklub? Apa yang menyebabkan ada hadis kok bisa tertukar? Hadis maklub ini. Maka kembali kepada 2 perkara. Jika kita kembali kepada apa penyebabnya. Perkara yang pertama, mayaqa'u amdan. Apa-apa yang disengaja. Dan yang kedua, mayaqa'u wahman. Apa-apa yang tidak disengaja kesalahan dari rawi. Terutama rawi-rawi yang hafalannya pas-pasan, hasanul hadis. Bahkan rawi yang dhaiful hadis. Rawi-rawi yang dhaif meriwayatkan hadis-hadis yang tertukar. Meskipun dia tidak sengaja, tapi tetap dibuang hadisnya karena dhaif. Maka inilah 2 sebab. Maka sebab yang pertama jelas tercela. Dan sebab yang kedua ini yang menyebabkan bisa jadi hadis itu langsung dibuang dan dihukumi bisa jadi hadis yang palsu karena buatan dari rawi yang pemalsu hadis. Maka telah dicontohkan untuk permasalahan ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya An-Nukat, bahwa dari beberapa kejahatan muhaddisin yang membuat hadis itu maklub, tertukar dengan sengaja, apa-apa dari sanad. Disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya An-Nukat dengan sanad. Diriwayatkan dari Hamad Ibnu Amr An-Nasibi. Wa Hamad Ibnu Amr An-Nasibi barakallahu fikum wada'ul hadis. Hamad Ibnu Amr An-Nasibi pemalsu hadis. Wada', mana wada'? Tukang membuat hadis. Dia mengarang hadis dari Nabi, padahal Nabi tidak berbuat demikian, tidak mengatakan demikian. Dia buat sanad sendiri, kemudian matan sendiri, atau sanad sendiri, matannya matan yang lain, namun dari buatan dia. Maka ini hukumnya haram.
masuk kepada hadis yang mutawatir. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Maknanya barang siapa seseorang yang membuat ini dari Nabi, katanya hadis dari Nabi padahal buatan, Nabi melaksanakan demikian padahal Nabi tidak pernah meriwayatkan yang demikian. Namun dia membuat sengaja. Man kadzdzaba alayya, barang siapa yang mendustakan atas aku, katanya aku melaksanakan demikian padahal aku tidak melaksanakan demikian, falyatabawwa maq'aduhu minan nar, agar dia itu siap untuk duduk mengambil kursi di api neraka. Maka orang-orang kadzabin tidak malu dengan hadis ini di dunia, bahwa dia masuk kepada wa'id syadid, masuk kepada ancaman yang besar. Dan orang-orang kadzabin masyhur di kalangan para ulama. Hammad ibnu Amr an-Nasibi masyhur dari orang-orang pemalsu. Maka contohnya hadis yang dipalsukan oleh Hammad ibnu Amr an-Nasibi biriwayati an Suhail ibni Abi Saleh an abihi Abi Saleh man Zakwan As-Samman Az-Zayyar an Abi Hurairah, dari Nabi, rafa'ahu ay ani Nabi, katanya, idza laqaitumul musyrikina fit thariq fala tabda'uhum bisalam. Jika kalian menemui orang-orang musyrik di jalan berpas-pasan dengan orang musyrik, maka jangan memulai memberikan salam assalamualaikum kepada mereka. Ini hadis yang asal riwayatnya dari Suhail ibnu Abi Saleh, dari bapaknya dari Abi Hurairah. Maka dijadikan oleh pendusta tadi, kadzab, Hammad ibnu Amr an-Nasibi, diganti sanadnya menjadi maklub, katanya anil A'mas an Abi Saleh an Abi Hurairah. Diganti siapa tadi? Suhail anaknya Abi Saleh dengan Al-A'mas. Maka Suhail ikhtilaf ulama antara dhaif dengan hasan, namun yang dhahir hasan, wallahu a'lam. Diganti dengan Al-A'mas. Al-A'mas imam, muhaddis ma'ruf. Maka di sini yang menjadi poin adalah madza qala Ibnu Hajar Al-Hafidh, faja'alahu anil A'mas an Abi Saleh liyugriba bihi. Hada huwa al-qasd. Disengaja tujuannya untuk liyugriba bihi. Wa huwa la yu'rafu anil A'mas. Hadis ini semua muhaddisin tidak mengetahui. A'mas meriwayatkan dari Abi Saleh, tidak ada, never ever. Yang ada dari Suhail. Namun Hammad ibnu Amr bertindak memalsukan hadis, dia ganti dengan Al-A'mas. Baqiya su'al limada, apa gharad, mahwal gharad, apa tujuannya dia, apa yang menjadi niat dia. Maka niat dia, tujuannya adalah, kata Al-Hafidh, liyugriba bihi wa huwa la yu'raf anil A'mas. Kalimat liyugriba bihi intabih, agar menjadikan dia itu aneh. Nah, emang kenapa kalau menjadikan sanad hadis menjadi aneh? Yang mana ma'ruf hadis ini dikenal para ulama dari Al-A'mas, dari Abi Saleh, dari Suhail anaknya Abi Saleh, dari Abi Saleh bapaknya dari Abi Hurairah. Kok diganti oleh dia dari Al-A'mas, dari Abi Saleh? Kenapa? Apa tujuannya? Liyugriba bihi. Perlu diketahui bahwa sebagian dari muhaddisin mempunyai hati yang tidak baik. Kal mudallisin, yatasabba bima la yuqta. Dia tidak mendengar dari gurunya tapi mengatakan an, qala, anna. Tujuannya untuk apa? Agar disangka mendengar padahal tidak mendengar. Yatasabba bima la yuqta. Dia kenyang dari apa yang bukan rizkinya. Dan itu yang
Seperti contoh disebutkan oleh Abu Taubah bahwa dari murid-muridnya Mustafa Al-Butani, teman saya dulu di Degolan, sejaman dengan Afifuddin dan yang lainnya, maka dari murid-muridnya menyebarkan bahwa dia murid dari Syekh Mukbil. Maka dijawab oleh Abu Taubah, yang mana dia duduk di Yaman 10 tahun. Maka dia juga bagian jazahullahu khair dulu mengurus orang-orang yang datang dari Indonesia, diurus oleh dia, dicarikan sopir khusus mengambil dari Son'a ke Dammam. Maka apa jawaban dia, dan ini dikabarkan kurang dari waktu sebulan kepada saya, bahwa muridnya ngengkel bahwa Mustafa mendengar dari muridnya Syekh Mukbil, langsung dari Syekh Mukbil. Permasalahannya bukan masalah periwayatan, tetapi yatashabba bima la yuqta. Maka di sini seperti tadlis. Di sini dia memproklamirkan mendengar dari syekhnya padahal tidak mendengar. Seperti itu. Akhirnya mereka tabayun dan dijelaskan oleh Abu Taubah, dia sama sekali tidak mendengar dari Syekh Mukbil. Karena dia tahu di zaman Syekh Mukbil mengajar tidak ada yang namanya Mustafa Al-Butani. Kedua, datang sebelum dia Abu Turab Al-Hajuri. Dan datang setelah dia juga Afifuddin Minas Sa'afiqah, pengikut Luqman Ba'abduh Luqmani. Sekarang sudah suluh lagi. Karena meninggalkan Luqman tapi tidak meninggalkan kelompok Sa'afiqahnya. Dan Luqman pandai melobi masyayikh Sa'afiqah. Akhirnya masyayikh Sa'afiqah mengatakan kepada mereka, jangan khilaf, kembali kepada ta'alluful qulub. Karena mereka dengan Luqman karena masalah mungkin pribadi dan sama-sama dari kelompok Sa'afiqah, akhirnya masyayikh Sa'afiqah mengajak mereka islah, ya sekarang islah kembali. Maka keributan yang ada dari pengambilan pondok, kemudian keluar dari pondok, meninggalkan rumah-rumahnya, seperti yang terjadi di Jambi, di Muara Bungo di Pal 9. Maka mereka dipegang oleh kelompok Nol Potol. Kemudian kelompok Luqman pindah ke daerah yang lain. Maka ditinggalkan rumahnya, dijual dengan murah dan sebagainya. Ini semua ternyata prank. Maka mereka yang di bawah kasihan, mengikuti instruksi-instruksi komando, yang di atas akhirnya teman kembali. Lalu rumah-rumahnya bagaimana dan sebagainya. Al-muhim, inilah nasib mereka yang berlepas diri dari Luqman Ba'abduh, tetapi tidak berlepas diri dari pemikiran Sa'afiqahnya. Dan Luqman dekat dengan masyayikh mereka As-Sa'afiqah, akhirnya didatangkan dari Yaman Al-Muhammadi dan Salah Kentush dan yang lainnya. Maka dibuatlah islah. Akhirnya islahlah dari kelompok mereka, diantaranya Afifuddin datang ke Jember, Muhammad Sewed, Komar Suedi. Selesai gembong-gembong mereka sepakat. Maka selama ini dalam beberapa tahun mereka dalam keadaan fitnah, menjual rumah, saling mencela. Sekarang selesai. Karena apa? Karena mereka menjauhi Luqman dan tidak menjauhi manhajnya. Akhirnya bagaikan buah si malakama, menjauhi Luqman, tapi Luqman bermain di atas dengan masyayikh, didatangkan, disuruh mengislah. Ya akhirnya pada datang lagi ke Jember. Alhamdulillah dari manhaj kita yang tidak gulu kepada person. Maka kita mengikuti manhaj bukan seseorang. Kembali kepada permasalahan Hamad ibnu Amr An-Nasibi. Maka di sini dia sengaja menukar
periwayatan Suhail ibni Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah dengan Al-A'mas an abihi ay an Abi Saleh an Abi Hurairah limada liyugriba bihi. Maknanya seseorang yang ada di hatinya sesuatu itu seperti tadi contoh dari mudallisin, dia mendengar dari Syekh Muqbil padahal tidak mendengar, maka dijelaskan bahwa Abu Turab dan Afifuddin yang datang sebelum Mustafa, mereka keduanya pun tidak mendengar Syekh Muqbil. Maka bagaimana dengan Mustafa yang datang setelahnya? Ini ucapan dari Abu Taubah karena dia mengetahui siapa orang-orang yang datang, dia yang menjemput mereka. Jazahullahu khair. Semoga Allah memberkati dia dan memanjangkan usianya. Maka kesimpulannya di sini bahwa orang-orang mudallisin ada sesuatu begitupun di sini. Kenapa ditukar